mungkin kepada perwakilan dari Fiat untuk bisa menyampaikan refleksi pertama. Kami persilahkan. Apakah sudah ada teman-teman dari Fiat? Dan di saat yang bersamaan juga di Istana Negara sedang berlangsung geladi bersih untuk perayaan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tapi kemudian muncul pertanyaan dan juga refleksi bersama, apakah benar Indonesia sudah merdeka? Mari kita simak untuk refleksi di aksi Kamisan hari ini. Teman-teman, sembari menunggu perwakilan dari Fiat ya, Forum Intelektual Antar Disiplin. Di sini kita mungkin bisa sedikit merefleksikan apa yang sedang kita lihat bersama-sama di hadapan kita, teman-teman. Bahwa banyak yang bilang kegiatan Kamisan itu hanya kegiatan 5 tahunan. Banyak yang bilang kegiatan Kamisan itu kegiatan pesanan. Padahal nyatanya sudah 920 kali kita semua berkumpul di tempat yang sama, dengan tuntutan yang sama, tanpa ada hasil yang diberikan kepada kita, teman-teman. Maka hari ini mungkin kita perlu semakin bertanya dan semakin gelisah tentang apa yang sedang mereka persiapkan. Kemegahan apa yang mereka persiapkan, sementara banyak dari kita yang belum mendapatkan keadilan, teman-teman. Korban-korban dari pelanggaran HAM berat masa lalu, baik pelanggaran HAM berat yang katanya sudah diselesaikan lewat jalur hukum maupun non-hukum atau non-justisia, korban-korban dari kriminalisasi, korban-korban tahanan politik atau tapol, dan orang-orang yang masih belum mendapatkan keadilan di negeri ini, teman-teman. Apakah pantas dirayakan dengan semegah ini, teman-teman? Masih ada penjajahan atau tidak? Apakah kita sudah merdeka atau belum? Tidak ada kemerdekaan sampai semuanya mendapat keadilan, teman-teman. Maka kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya gembira, semakin hari Kamisan semakin ramai, semakin banyak wajah-wajah baru, dan semoga semangat kita juga bisa tertular ke lingkungan terdekat kita, ke orang-orang terdekat kita, ke orang-orang tersayang kita, untuk kita terus bersolidaritas, untuk kita terus bersemangat, dan untuk kita terus bertekad untuk menuntut keadilan dan kebenaran dari mereka yang ada di balik sana, teman-teman. Baik, apakah teman-teman dari Fiat sudah hadir untuk menyampaikan refleksi? Baik. Oh ya, baik. Baik teman-teman, refleksi sesi pertama akan segera disampaikan oleh perwakilan dari Fiat, Forum Intelektual Antar Disiplin. Maka mungkin buat teman-teman boleh duduk ya, biar lebih enak aja. Biar yang di belakang juga bisa ngelihat ya, teman-teman. Oke. Dan juga kami dari pelaksana tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa aksi Kamisan adalah ruang yang aman dan nyaman. Maka tidak ada toleransi atau kelonggaran untuk kekerasan, pelecehan, ataupun hal-hal kriminal. Tolong dijaga dan tolong diperhatikan kawan-kawannya, kanan kirinya. Mari kita ciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk bersama. Lalu tidak lupa juga mengingatkan kepada teman-teman ya, yang membawa barang berharga, handphone, dompet gitu ya, barang-barang yang kiranya bisa hilang atau berpindah tangan, tolong untuk diperhatikan dengan seksama. Mungkin bisa ditaruh di kantong depan atau dipegang saja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, mungkin itu aja ya
Udah siap semuanya? Buat yang belum dapat tempat duduk silakan duduk. Dan buat yang mau berdiri mungkin bisa pindah ke belakang. Dan untuk teman-teman yang merokok, baik yang rokok konvensional maupun elektrik, mohon kesediaannya untuk bergeser ke belakang atau ke tempat yang agak jauh supaya kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan teman-teman lain. Mungkin itu kepada teman-teman, kepada kawan-kawan Fiat, kami persilakan. Terima kasih Mas. Teman-teman sekalian, selamat sore, terima kasih. Ini kesempatan baik bagi kami untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Kami Fiat, Forum Intelektual Antar Disiplin. Kami adalah kumpulan para intelektual yang tidak hanya terdiri atas akademisi-akademisi, guru besar yang ada di universitas, melainkan juga intelektual publik, intelektual yang sudah memiliki keresahan yang sama di dalam melihat problema persoalan yang ada di masyarakat. Bersama saya saat ini ada beberapa orang sebagai perwakilan dari Fiat yang mendapatkan kesempatan untuk hadir bersama teman-teman sekalian. Saya Teddy Prasetyono, saya guru besar di Universitas Indonesia. Di sebelah, terima kasih. Di sebelah kiri saya ini motor yang sudah banyak dikenal publik luas, yaitu Profesor Sulistiowati Irianto dari Universitas Indonesia juga. Lalu yang bertopi ungu ini adalah salah satu tokoh Indonesia, ilmuwan Indonesia yang dikenal di tingkat dunia, Profesor Permana Permadi dari ITB. Kemudian di sebelah lagi, Profesor Melanie Budianta. Selain akademisi juga adalah budayawan yang sudah mapan memberikan kontribusinya bagi dunia ilmu pengetahuan di Indonesia ini dan juga tingkat dunia. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Kemudian di sebelahnya lagi adalah, saya biasa memanggilnya Prof. Dami. Nama lengkapnya Prof. Damayanti dari IPB Bogor. Ya, hari ini adalah kebetulan yang baik oleh karena Fiat hari ini meluncurkan manifesto pendirian intelektual, sekaligus juga meluncurkan dokumen pendirian intelektual atau policy brief yang terdiri atas 17 kajian dari berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pendidikan tinggi, bidang ekonomi, dan lagi bidang hukum, politik, pendidikan kedokteran, dan sebagainya. 17 policy brief itu sudah kami launch hari ini di teater kecil yang ada di Taman Ismail Marzuki, dan kami menyampaikan manifestonya secara terbuka di sana. Perjalanan kami berlangsung belum lama, kira-kira awal tahun ketika Profesor Sulistiowati Irianto bersama Profesor Maneke Budiman yang saat ini belum sempat hadir, dan bersama saya serta Prof. Nana Permadi ini membicarakan peluang untuk kami bisa berkumpul bersama para intelektual dan mengambil kesempatan untuk menuangkan pikiran dalam mendiagnosis, mendata persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, serta mencarikan jalan keluar. Dan tentu saja ini merupakan kesempatan baik bagi kami untuk menghasilkan dokumen yang berguna bagi publik luas. Saya pikir tidak baik bila saya berbicara terus. Alangkah baiknya kalau yang berbicara adalah ibu-ibu di samping saya ini, karena saya sedang berada dalam posisi minoritas nih. Profesor Sulis. Terima kasih Profesor Teddy. Profesor Teddy ini adalah guru besar dalam bidang kedokteran ya teman-teman. Kami semua yang ada di sini itu adalah insan akademik di universitas yang tugasnya ada dua. Pertama adalah memproduksi ilmu pengetahuan. Semua ilmuwan di Indonesia tugasnya memang itu
buat kajian-kajian, penelitian, macam-macam dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, sosial humaniora, dan macam-macam. Tetapi bukan itu satu-satunya. Yang kedua adalah membangun budaya akademik, memastikan bahwa masyarakat itu mengenal kita, bersama dengan kita. Kami bertugas untuk memastikan bahwa masyarakat bisa berpikir dan bertindak rasional. Kuliah-kuliah zaman dulu yang metodenya hanya di kelas saja, menurut kaum pedagogi kritikal itu sudah tidak bisa lagi. Jadi hari ini para ilmuwan bersama dengan mahasiswanya harus keluar bersama dengan masyarakat memproduksi ilmu pengetahuan bersama-sama. Karena ilmu pengetahuan itu juga ada pada warga masyarakat. Masyarakat itu memiliki sistem pengetahuannya, sistem berpikirnya, sistem hukumnya. Nah, bersama-sama dengan masyarakat kami memproduksi ilmu pengetahuan, kami mencatat apa yang masyarakat pikirkan, resahkan, gelisahkan, persoalan-persoalan mereka. Kami gali semuanya itu dan kemudian kami menuliskan di dalam buku, di dalam artikel jurnal semacam itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para ilmuwan di dunia. Dan hari ini ilmu pengetahuan itu kecenderungannya adalah interdisiplin, transdisiplin. Jadi sudah tidak bisa lagi kalau suatu bidang keilmuan saja memecahkan persoalan, sehingga harus berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan dari berbagai latar belakang keahlian, dan itu bisa lintas negara, bukan hanya lintas universitas di dalam negeri. Oleh karena itu kami bidang ilmunya beda-beda. Prof. Teddy dokter, saya dari Fakultas Hukum, Prof. Nana dari Astronomi ITB, Prof. Melani dari Cultural Studies di Fakultas Ilmu Budaya, lalu Prof. Damayanti dari Ilmu Serangga, gitu ya. Jadi kita dengar Prof. Nana sekarang. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak kami boleh ikut berada di tengah-tengah teman-teman. Dari dulu kepingin ikut di acara Kamisan, tapi kebetulan Kamis itu ada kuliah. Tapi kebetulan di ITB kuliah belum mulai pekan ini, jadi saya bisa hadir. Dan juga tadi meneruskan cerita Prof. Teddy dan Prof. Sulis. Tadi pagi kami menceritakan tentang manifesto yang kami pikirkan selama berbulan-bulan bersama-sama. Teman-teman sekalian, saya mungkin sedikit saja. Tadi Prof. Sulis menyampaikan apa yang kita pelajari, apa juga yang kita ajarkan di kelas. Yang penting sekali adalah ilmuwan itu bukan hanya memperhatikan fakta, tapi menjadikan fakta sebagai cara kita untuk menilai sesuatu, cara kita untuk mengenali kebenaran. Nah, yang teman-teman sudah lakukan 920 kali ini adalah berusaha untuk menyuarakan kebenaran itu. Secara ilmiah itu adalah memang mutlak. Menegakkan kebenaran, mencari kebenaran adalah tugas kita. Jadi kehadiran kami di sini bukan sebagai guru, tetapi sebagai anggota masyarakat yang menyadari benar betapa penting menghormati fakta, betapa penting mengangkat kebenaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan Ibu Sulis bahwa tugas kami bukan mengajar, tapi belajar dari masyarakat. Kami mendengarkan suara dari teman-teman, dari komunitas adat, perempuan-perempuan tradisional, anak-anak muda, petani, nelayan. Kami belajar dari mereka. Bagaimana pengetahuan mereka? Teman-teman dari komunitas adat, perempuan adat yang mempunyai pengetahuan yang sudah lama tentang bagaimana mengagungkan lingkungan sekitarnya, mengambil
tanaman-tanaman untuk kearifan, untuk pengobatan. Bagaimana semua kearifan itu, memori kolektif mereka saat ini sedang terampas karena lahan-lahan tempat mereka hidup, lahan di mana mereka berelasi dengan alam dan dengan spiritualitas yang di atas diambil dengan semena-mena. Kami belajar dari semua itu dan kemudian kami merumuskan apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat dalam poin-poin apa yang kami sampaikan sebagai manifesto dan juga dalam 17 butir-butir pemikiran yang dokumennya bisa Bapak Ibu lihat. Kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengakses dokumen itu, kemudian melengkapi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kami menyuarakan ketidakadilan. Karena kami kembali lagi kepada satu hal, yaitu hati nurani bangsa ini. Bahwa kami semua, kita semua harus mengawal cita-cita kemerdekaan, yaitu kedaulatan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Dan saat ini kami masih melihat bagaimana mahasiswa, bagaimana orang-orang yang tadinya disebut merdeka tidak bisa bersuara, atau kalau bersuara dia akan terancam untuk disiksa dan dihilangkan. Kami melihat begitu banyak ketidakadilan. Karena itulah kami ikut meminta Bapak Ibu semua untuk ikut bersama-sama dengan kami mengisi semua poin yang belum kami suarakan, yang Bapak Ibu adik-adik semua rasakan, sehingga apa yang kami suarakan itu menjadi bukan suara forum antardisiplin saja, tapi forum suara kita bersama. Marilah kita meraih cita-cita kemerdekaan yang masih jauh, yang masih harus kita perjuangkan, gitu. Terima kasih Bu Mel. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Baru pertama kali ini saya hadir di sini, sudah lama ingin hadir. Baru hari ini bisa hadir karena kuliah juga biasanya hari Kamis. Tadi pagi sudah disampaikan bahwa kami mengeluarkan sebuah manifesto, dan ini adalah keluar dari kumpulan bisa dikatakan akademisi dan juga intelektual publik yang prihatin terhadap kondisi negara. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Ya. Kolonialisme ternyata masih ada, walaupun kolonialisme berubah wajah kita sendiri. Perjuangan masih panjang, itu sebabnya kami akademisi merasa juga bahwa kita perlu bersama-sama membangun pockets of resistance atau kantong-kantong resisten, dan itu bisa di kantong-kantong perjuangan bisa dibangun di mana-mana dengan komunitas-komunitas dari berbagai belahan Indonesia. Di sini saya melihat ada teman-teman ibu-ibu dari Pulau Pari mungkin ya. Ya, selamat datang ibu-ibu dari Pulau Pari, luar biasa. Perjuangan ibu kami selalu ikuti lewat sosial media. Semoga bisa berhasil dan mendapatkan justice itu ibu-ibu semua. Kami doakan bersama-sama. Jadi kita di sini hanya sebentar saja untuk mengatakan bahwa we are with you, you are not alone. Kita bersama-sama menghadapi ketidakadilan ini. Terima kasih sudah berada di sini, dan kita berjuang terus. Tidak boleh lelah, tidak boleh capek. Kalau orang Jawa bilang, kalau sedang capek, seleh nose. Jadi yang capek itu ditaruh dulu, nanti setelah kuat lagi bebannya diangkat, dan itu bisa kita lakukan jika kita bersama-sama. Jadi mari maju bersama-sama, jangan pernah lelah. We are together. Terima kasih, sampai jumpa lagi.